Cirinya apa? Kalau orang itu sudah mencintai Allah, apakah beli tambang gantung diri biar cepat ketemu Allah gitu? Bukan. Apa uangnya disodakokan semuanya untuk bikin masjid sampai dianya kelaparan? Tidak. Di sini Allah juga menjelaskan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Cirinya orang yang kalau mengikuti hidayah Allah itu dia sudah tidak punya rasa takut dan sedih lagi. Ibu-ibu masih sering sedih enggak? Kalau anaknya mati nangis enggak? Kalau lewat kuburan malam-malam takut enggak? Berarti kalau kita masih ada rasa takut dan masih ada rasa sedih, itu sebagai indikator berarti kita ini belum menjadi kekasih Allah. Karena jaminannya namanya kekasih Allah itu mereka sudah tidak punya rasa takut dan rasa sedih. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waliullah itu, kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan sedih. Anak mati ya wis, lihat sawah kena kelowor gagal panen ya wis. Orang Sindang Jawa ngelihat sawahnya gagal panen kelenger beli. Balik-balik nangis, ada beli ya itu makanya jadi. Nah yuk sekarang lalu kenapa cirinya kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih? Nah di sini bahwa ingin saya sampaikan bahwa segala macam perasaan kita, kecewa, gelisah, bimbang, gundah, gulana, kacau, nervous, apalagi gamang, ragu-ragu, galau, cemas, bingung, segala macam ya, ratusan rasa semacam itu semuanya penyakitnya dua, al khauf wal huzn, bercabang dari dua ini. Jadi kalau khaufnya hilang, huzunnya hilang, ya selesai. Jadi bahwa semua segala macam penyakit hati kita, kotoran hati kita, kekecewaan kita, kegelisahan kita, was-was kita, ragu-ragu, bimbang dan sebagainya, itu bersumber dari dua yang pokok. Penyakit pokoknya adalah dua, yaitu khauf dan al-huzn, rasa takut dan rasa sedih. Nah gimana sih rasa sedih ya? Di situ nyabangnya putus asa, kecewa, ya kan, bad mood, termasuk juga mental block ya istilahnya, disorder emosional dan sebagainya. Udah terlalu banyak istilahnya ya. Itu berasal dari rasa sedih. Nah sedangkan cemas, ragu-ragu, bimbang, was-was itu dari rasa takut. Nah sekarang saya mau nanya dulu hakikat sebelum kita membahas lebih jauh. Rasa takut itu apa sih? Rasa sedih itu apa sih? Kalau kita, pikiran kita melihat ke belakang penderitaan masa lalu, ya, suami meninggal, rumah terbakar, mobil tabrakan, suami selingkuh, ya, suami selingkuh, istri selingkuh, sama, suami selingkuh, istri selingkuh, sama selingkuhnya di sini. Jadi artinya begini, bahwa kalau laki-laki punya will, kalau perempuan punya pil.
Kalau perempuan istri kita punya pil, pria idaman lain, kita sebutnya istri kita berselingkuh. Tapi kalau suami kita punya will, wanita idaman lain, bukan selingkuh, namanya sunnah Rasul. Ini nggak adil kan? Nah itu, dua-duanya sama menyakitkan, dua-duanya sama menyakitkan. Suami yang diselingkuhi istri sakit enggak? Istri diselingkuhi suami sakit enggak? Sama sakitnya. Jadi tidak ada alasan bahwa perempuan yang sakit hati diabaikan tuh. Ya dong, perempuan manusia bukan? Punya hati perasaan enggak? Sok wadah anak air matanya berapa baskom ngucur tiap hari. Ya Allah, sampai ngebul air matanya itu. Iya kan, sakitnya bukan main. Itu kalau kita yang dulu nangis lagi. Masalah yang sudah lewat, tapi ketika kita ingat nangis, betul nggak? Anak mati sedang lucu-lucunya, sekolah SD ranking 1, SMP 1, SMA ranking 1, sampai perguruan tingginya apa nih, nilai cum laude. Wah, dua kebanggaan. Ketabrak mobil mati. Wah, stres. Sudah 10 tahun masih nangis, bayang. Masih layap, mana pikirannya ke belakang. Ya Allah, los lagi cur air mata lagi. Sehari-hari kita meratapi masa lalu. Jadi kesedihan itu ketika kita menengok ke belakang. Tetapi kalau takut itu melihat ke depan. Belum terjadi, ya kan? Kita menduga-duga nanti akan ada macan, menduga-duga nanti di makam itu ada kuntilanak lagi ucang-ucang ning pule. Ya kan gitu. Nah, jadi ini kedua-duanya, makanya kita sekarang mulai belajar. Cobalah kita hari ini ada di sini, pikiran kita di sini, perasaan kita di sini, angan-angan kita di sini, badan kita di sini. Kita nikmati hari ini. Ya, kalau kita ke depan rasa takut sih, di antara kita sekarang nih masih banyak orang yang ketakutan menghadapi hari esok. Nanti besok makannya dari mana? Betul nggak? Nanti anak saya waktu kuliah biayanya dari mana? Nanti kalau istri saya melahirkan biayanya dari mana? Semuanya menjadi menakutkan semuanya. Betul nggak? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu selalu pikirannya ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, kapan kita bahagia? Mengenang yang lalu nangis, melihat masa depan merinding. Nangis mana, merinding mana? Kapan senengnya? Nah itulah makanya kita coba kita bikin bahagia. Udah begini aja lah, masa lalu sudah lewat, bukan milikmu lagi dan tidak bakal kembali. Masa depan belum terjadi dan belum ada. Yang menjadi milik kita adalah hari ini. Yang lalu lupakan saja, yang akan datang jangan kau takuti. Yang penting hari ini kau laksanakan semua apa saja tugasmu dengan baik. Ya, jangan ada pekerjaan yang tertunda, selesaikan semuanya. Alhamdulillah hari ini kita jalani dengan sempurna. Nah, kalau hari ini kerja kita sempurna, itu akan menanamkan keberanian dalam diri kita menghadapi hari esok. Pekerjaan yang selesai hari ini sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Itu aja kok, selesai. Dan kita juga tidak tahu besok akan terjadi apa. Apa yakin bapak-bapak besok masih hidup? Enggak kan? Ini anak muda, yakin besok apa yang kamu kerjakan? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi
ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa yang akan dikerjakan, dan tidak ada seorang pun yang tahu kamu mau mati di mana. Jadi ya sudahlah, kalau tidak tahu jangan dipikirin. Mikirin barang yang tidak tahu kan percuma. Jadi mikir nganggur kan. ya udah aja, sepujar Gusti Allah baiklah. Kan gitu, menjadi aman. Nah, inilah makanya satu menuju jalan supaya kita bisa menghilangkan rasa takut dan rasa sedih, itu satu adalah ittiba'il huda, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalani semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian hakikat takut itu apa sebenarnya? Ibu-ibu, di sini makam yang paling gede makam apa namanya? Kidul. Makam Kidul. Ya. Makam yang paling gede makam Kidul. Ibu-ibu ini selesai ngaji di sini jam 12 pulang sendirian lewat makam. Petong jimat, gelap gulita. Merinding boleh? Meremang enggak? Kenapa bulu roma mau meremang? Takut. Akhirnya kenapa takut? Akhirnya karena enggak berani, akhirnya balik lagi ngejak temen 5 orang, bawa patromak 3, bawa genjering 2. Ketaplak dibeliin begitu. Nah, dengan ada 5 orang bawa patromak 3, genjering 2, rasa takutnya hilang nggak? Oke. Jadi kenapa kamu takut? Ternyata terjawab ketika ada temannya, takutnya hilang. Berarti takut itu karena merasa sendiri. Paham? Tetapi hilangnya rasa takut dari pikiranmu itu kamuflase sebetulnya, bukan hakiki. Coba kita buktikan, andai kan benar-benar ada macan, benar-benar ada macan, mau ini 5 orang yang nganter ini lari masing-masing membela kamu. Toh pada akhirnya tidak membela kamu kok. Percayalah, pada akhirnya yang menyelamatkan dirimu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu tidak akan ada rasa takut ketika dia tidak merasa sendirian. Dengan manusia rapuh itu hanya kamuflase, manipulasi perasaan saja. Ya, keamanannya bohong karena tidak menjamin keselamatan kita. Nah, makanya rasa takut itu akan hilang ketika kita tidak merasa sendirian. Bukan dengan orang, tapi dengan Allah Subhanahu. Paham? Nah, itulah ujung-ujungnya mah kepada iman kita juga. Apakah kita yakin? Lah, bagaimana kita tidak yakin? Mungkin ini gara-gara salah lagu. Lagunya terserah yang di sana, jadi dikiranya Tuhan di sana, sebetulnya terserah yang di sini. Bersama kita ini aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat nadi. Itu inti, ya, inti kehidupan kita adalah urat nadi. Kalau Allah lebih dekat, jadi di mana? Ya di dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, bersama kita. Bahwa kita harus yakin bahwa kemana saja kita selalu bersama Allah. Nah, kalau kita sudah yakin Allah bersama kita, maka tidak mungkin kita akan takut menghadapi apapun. Nyongkor Gusti Allah aja. Paham nggak? Nah, itulah makanya jangan dikira kita sendirian. Ketika kita sedang berkumpul berempat, bertiga, wa ma min najwa salasatin illa huwa
rabi'uhum. Kita tidak bertiga tapi berempat dengan Allah. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum, dan seterusnya. Kita sekarang ada orang 200, enggak 201 bersama Allah, kan begitu. Jadi di mana saja ketika engkau ada dalam sumur, kutanya Tuhanmu di mana? Jawabnya di sini. Kalau kamu di kapal, di mana Tuhanmu? Ya di sini juga. Bukan di sana, Tuhan itu di sini. Artinya selalu bersama kita. Itu jelas. Nah itulah. Jadi satu adalah ittiba'ul huda, itu artinya kita menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat lain penjelasan tentang orang-orang yang tidak punya rasa takut dan sedih, yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Satu, tadi ingat ada namanya ittiba'ul huda, mengikuti aturan yang berlaku. Artinya semua undang-undang, peraturan, semua kita taati semuanya. Yang kedua, ayat aja surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orangnya beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiin, dan orang-orang Paseban, wa nasara, dan Nasrani, man amana billah, siapapun mereka itu yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi yang menghilangkan rasa takut dan sedih ini satu, kita berbuat baik kepada sesama. Ya, jadi orang kalau loman dermawan berbeda dengan orang medit. Percaya, orang dermawan tidurnya lelap, nggak pernah takut ada maling kok. Betul nggak? Kalau orang medit bangun jam 3:30 malam, mah pintu dikunci belum, digerayang nikah belawang kuncinya, ketok lap lagi. Kenapa? Karena dia takut akan hartanya kehabisan. Dan berbuat kebaikan itu sangat penting sekali untuk memberikan kedamaian dalam hati kita. Nah makanya begini aja lah, mungkin tidak semua orang bisa menolong orang lain, mungkin tidak semua orang bisa membantu orang lain, mungkin tidak semua orang bisa membahagiakan orang lain. Dia hanya bisa cukup untuk makan sendiri, nggak masalah. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan orang lain, ya minimal lah jangan menjahati orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain. Karena kenapa? Di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama ini, itu ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak makan sate enak nggak? Rasa enaknya di mana? Di lidah. Kalau sudah masuk tenggorokan, sama nggak dengan makan tempe? Sama. Tempe, rajungan, kepiting, sate, rasanya di lidah. Begitu ditelan dalam perut rasanya sama nggak? Sama. Kita melihat sesuatu yang indah, perempuan yang cantik jelita, mungkin kita senang. Melihat lukisan yang bagus kita senang, kan begitu. Melihat gunung yang menghijau kita senang. Mata kita, telinga kita mendengarkan lagu-lagu yang enak, lagunya Stevie Wonder, lagunya Mariah Carey dan sebagainya, enak suaranya, oke. Tetapi ketika kita berbuat baik, bisa menolong orang sekecil apapun, sekalipun kebaikan kita hanya mengantarkan nenek-nenek nyebrang jalan, paham nggak? Ataupun ini masjid mau direhab lagi, orang pada nyumbang 1 juta 2 juta, ada yang nggak punya, ya udah deh saya bantu tenaga hari Jumat ngaduk pasir.
Paham? Sekecil apapun, jangan lewatkan bisa berbuat baik kepada sesama. Karena kebahagiaan yang kau rasakan itu bukan di mata, bukan, tapi langsung di dalam hatimu ini. Bahwa engkau merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Yuk kita bereksperimen. Besok kita ngebukin orang. Ya. Nah, terus lusanya ngasih makanan anak yatim piatu dan rumah jompo, ya kan gitu. Kemudian juga bantu orang sakit ke rumah sakit, dibelikan obatnya. Akan berbeda. Kalau siangnya kita berbuat jahat, malamnya tidurnya susah kok. Ketap-ketip, meremang-remang semuanya. Ya. Tetapi kalau kita berbuat baik, ada kedamaian di dalam diri kita ini. Makanya lahap, tidurnya lelah. Bangun-bangun sehat, alhamdulillah, seger. Tapi orang yang siangnya berbuat jahat, malamnya tidurnya nggak lelap, makannya nggak lahap, bangun-bangun masih lemes, perandang perinting. Kenapa? Karena kejahatan itu membawa siksa. Kalau bagaimana? Nah, yang ini saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang kau rasakan setelah membahagiakan orang lain, itulah aroma sorga. Ambon-ambonnya surga tuh kebahagiaan yang kau rasakan ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Umpamanya ada tetangga sakit, nggak ada obatnya, kita bantu antarkan ke dokter, obatnya kasih sampai dia sembuh. Dia datang, Pak Haji terima kasih banyak, saya sudah semua alhamdulillah. Kita tinggal apa, ya Allah aku telah berbuat baik. Kebahagiaan itu yang luar biasa. Coba sekali-kali rasain deh, ya kan, jangan makan sate aja. Ya, kita rasakan ada kenyamanan, kebahagiaan. Itu namanya aroma surga. Nah, itulah makanya wa amila sholiha menjadi persyaratan untuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga, ayat yang lain. Seperti man amana billahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Amal soleh dan ihsan, berbuat yang soleh dan berbuat kebaikan, satu paket. Kalau amal soleh itu termasuk ibadah, termasuk berbakti orang tua, termasuk menjalani segala perintah Allah. Kalau ihsan, berbuat baik kepada orang, menolong orang, menyelamatkan orang, menyeberangkan nenek-nenek dan sebagainya. Sampai memikirkan paku dari jalan pun itu satu kebaikan yang bisa menghantarkan orang masuk surga kok. Iya, memikirkan paku dari jalan. Man amana billahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim walahu falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di surga ada orang masuk, malaikat bingung, kok congor mangkono manjing swarga sih aku. Asale priben kok bisa masuk? Nggak tahu. Kamu masuk nggak tahu. Apa yang kau lakukan? Nggak tahu. Mana bukunya, mana bukunya? Dibuka bukunya sama malaikat. Dibuka-buka. Ya Allah, benar-benar ada alasan masuk surga. Apa mang malaikat? Kamu pernah memikirkan paku dari jalan. Dia juga bingung. Oh iya. Nah, ini cerita ini disampaikan di mimbar oleh seorang mubalik di suatu desa, bahwa memikirkan paku dari jalan bisa menyebabkan orang masuk surga. Akhirnya pagi-pagi orang sesindang Jawa ke jalan semua. Mencari apa? Begitu ketemu cup dak isun. Alhamdulillah, jaminan masuk surga. Nah, itu kan nggak paham. Bukan pakunya. Ini artinya orang ini punya kepedulian sosial.
Artinya hatinya tidak rela ada orang menginjak paku sampai terluka. Betul gak? Inilah kepedulian sosial ini yang lebih mulus menuju sorga daripada ibadah-ibadah seremoni yang hanya untuk dirinya sendiri. Ya tidak salah juga sih orang sholat pikiran, enggak juga sih, tapi kan kita nggak ada manfaatnya. Jadi bisanya orang itu dihormati itu bukan karena vokal sembahyang, bukan karena gada hilalo yang jel pada gondek. Ya, bu, orang kaya apa harus dihormati? Enggak ada urusan, kaya-kayanya sendiri kok. Saya akan hormat kepada orang kaya kalau memang dia dermawan dengan kekayaannya. Betul enggak? Kita hormati itu bukan kekayaannya, kedermawanannya. Jadi terlalu bodoh kita kalau ada orang tamu hanya orang kaya datang pakai mobil baby van lalu kita tergopoh-gopoh, ya segala masakan dikeluarkan semuanya, gimana lagi, nggak ada urusan. Oh medit mah jadi hormati mana? Ya dia juga sendiri kan begitu salahnya. Nah jadi begitu juga orang alim, apakah harus menghormati orang alim? Enggak. Nah orang alim tapi ilmunya tidak digelar untuk dirinya sendiri, ngaji beli, mulang beli, ceramah beli, terus apa? Untuk dirinya sendiri, apa yang dihormatinya? Nah itulah makanya jadi kepedulian sosial itu mungkin dengan ilmunya, dengan hartanya, menyelamatkan sesuatu yang berbahaya dari orang lain, itu kan kepedulian sosial. Nah nanti di akhirat juga ada min akhbar bahwa ada orang yang selama di dunia dia mencari Tuhan, cari mursyid, cari pembimbing, cari guru, cari ya orang sakti, cari dukun, sampai dukun-dukun kepet semuanya, sampai tertipu-tipu uangnya ya ratusan juta. Ya ketemu lagi menggandakan uang, 1 miliar jadi 2 miliar. Ketemu lagi mursyid lagi ngajak cari merah delima, ketemu lagi cari piring petuk, terus lagi samurai, terus giok, terus uang Brazil ada nggak? Uang Brazil, apalagi saling babi betul ya, kantong macan segala macam, selewa-lewa kah? Iya. Lalu akhirnya ya ketika dia meninggal dunia ya disalahkan oleh Allah. Disuruh siapa kamu mencari aku muter-muter ke dukun-dukun kepet? Coba kalau kamu itu mendatangi tetanggamu yang sakit, kau bawakan obat di situ, sudah ketemu dengan aku karena aku di samping orang yang sakit, kan gitu. Coba ada orang teman kamu yang mati ikut menyambangi kuburan, ikut gotong katilnya. Ya di situ engkau sudah bisa ketemu dengan aku karena aku di samping orang yang mati itu. Ya artinya apa? Bahwa ternyata menuju kebahagiaan dunia akhirat itu ya satunya adalah kepedulian sosial, yaitu dengan beramal soleh dan ihsan, berbuat baik pada sesamanya. Paham? Iya. Kemudian yang keberapa lagi? Wa man amana wa aslaha, man amana wa aslaha falahu ajru 'inda rabbih. Demikian juga fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun sama. Benar, yang keempat adalah orang yang memperbaiki diri, beriman dan wa aslah dan memperbaiki diri. Jadi orang hidup ini nggak bisa take for granted, setiap saat kita harus ada keinginan memperbaiki diri. Kalau komputer dia upgrade terus ya, diupdate terus ya, selalu diperbarui gitu. Dari mulai belajar sholat yang masih bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wala beddolin, ya belajar lagi, ngaji lagi sampai tekan cekluk kayak ketelak kocik kah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya terus lah sampai sempurna ya kan gitu. Ngaji sapinanya, ngaji takrimnya dibaca lagi.
Kan terus peringatan-peringatannya, bab najisnya, bab cewoknya segala macam dipelajari semuanya, bab head, sehingga semakin terus semakin hari sampai kapan itu perbaikan diri itu ya minal mahdi ilal lahdi, nggak pernah berhenti ya. Ngaji nggak sebulan sekali, ngaji mah tiap hari, iya kan begitu, setiap saat ngaji terus tiap hari. Nah itu makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahad. Ya itulah yang selalu memperbaiki diri. Keempat ya. Yang kelima yaitu terakhir, yang kelima adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan istiqomah, konsisten, kata orang zaman sekarang mah. Konsisten itu istiqomah. Yang kelima itu adalah beristiqomah. Mulut nih aja labelnya kok halal kok haram priben mana. Pakai haram ya haram, halal ya halal. Paham enggak? Nah itu kalau bilang iya, apalagi di akhirat. Di dunia saja seorang kepala rumah tangga, suami kalau nggak istiqomah, istrinya susah ngikutinya nih. Kok dinakin ngomong apa, nanti besoknya merah, kuning, hijau, putih segala macam. Iya, nanti anaknya minta uang sama ibunya nggak dikasih, minta bapaknya dikasih. Semua keputusannya berubah-ubah, nggak ada istiqomahnya. Iya, mancala mencele, pendiriannya nggak jelas, hidupnya tidak istiqomah. Entar kadang-kadang jam 3 sudah bangun, kadang-kadang jam 6 bangun, kadang-kadang jam 10 baru bangun. Makanya kadang-kadang pagi makan, siang tidak, malam makan. Kadang-kadang pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan lagi. Ya, makanya tidurnya semuanya itu tidak istiqomah. Jadi perlu adanya istiqomah. Nah, istiqomah ini coba mungkin kita biasa orang Islam kan pada punya zikiran-zikiran, ya kan gitu. Ada istiqomah gini, saya tidak kagum ada orang baca kulhu sehari 10.000, tapi tulung dina terlewis kayak gasing gak panggilan kau plek iya. Jadi mestinya yang istiqomah. Nah, istiqomah gimana? Supaya bisa istiqomah jangan terlalu banyak dulu, barangkali nggak kuat. Yang penting asal bisa kita lakukan, yang penting ajeg. Istiqomah tuh ajeg. Umpamanya yang paling hebat ternyata adalah orang yang istiqomah. Umpamanya kalau bisa sehari hatam 1 juz setiap hari, akhir bulan hatam, mulai lagi Fatihah lagi, Al-Baqarah lagi, terus setiap hari juz. Itu yang paling hebat. Kalau nggak bisa setengah juz, kalau nggak bisa sehalaman. Berapa halaman tuh Quran tuh? Setahun ya? Oke, setahun hatam, balik lagi. Malah itu yang lebih baik daripada yang ini. Termasuk juga istiqomah dalam hal ibadah, ya sholatnya, ya puasanya, ya zikirnya, ya silaturahminya juga sama. Niliki mertua lanang, mertua wadon, apa namanya, ibu bapak sendiri, semua ada di jadwal semuanya itu. Nah, waktu kecil saya bikin namanya timetable, jadwal waktu. Bangun jam sekian, beres-beres buku, sholat subuh, sarapan, berangkat sekolah, pulang jam sekian, kan gitu. Terus sampai jam 10 tidur. Bayangkan kalau orang nih makan saja bulan puasa, maghrib makan ya, setiap hari makannya maghrib ya, terus sahurnya jam berapa? Kalau makannya rutin, beraknya juga rutin kok, bener nggak? Nah, kalau makannya nggak rutin, beraknya kin gara-gara kewewelan ke.
Iya, akhirnya sampai 2 hari nggak buang air kan puyeng kepalanya. Nah itu, jadi makan, tidur dan sebagainya itu semuanya membuat orang itu budak badannya sehat, jantungnya sehat, makanannya sehat, orangnya baik. Akhirnya ternyata di dunia ini kita sudah bisa membuat sorga. Makanya waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang yang sudah kenal Tuhan itu punya 2 sorga. Di mana? Ya di sini satu di dunia dan satunya di akhirat nanti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau lupakan itu. Saya kira itu sajalah intinya malam ini. Kita ada 5 poin. Coba masih ingat nggak ulangnya? 1, mengikuti aturan. Coba sudah. Terus amal saleh. Terus islah perbaikan. Terus istiqomah. Satunya lagi muhsin, berbuat baik, kebaikan. Wes hafal kabeh. Oke.